Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Arif Setiawan Deka. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita agar cepat sembuh dari yang namanya sakit asam lambung dan anxiety ya kawan-kawan. Yang pertama adalah kita jangan sampai lupa sholat. Sholat adalah obat utama kita agar cepat sembuh dari sakit asam lambung ya teman-teman. Karena dengan sholat kita adalah bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu istilahnya hati kita itu menjadi tenang, pikiran kita itu menjadi tenang. Selain sholat, kita juga bisa menjaga pola makan. Pola makan adalah obat juga bagi penderita asam lambung ya teman-teman. Karena kalau kita terlalu berlebihan makannya, kita pun juga akan terasa begah di perut kita ya. Karena sepengetahuan saya, kalau saya itu makan terlalu banyak terus nggak terkontrol gitu ya, perut suka terasa penuh, terus kita mau ngapa-ngapain pun nggak enak rasanya. Selain makan, kita juga bisa mengkonsumsi air kelapa muda. Kalau bisa ya sama dagingnya pun bisa, tapi itu jangan berlebihan kawan-kawan. Nanti takutnya sama, kalau kita terlalu berlebihan biasanya begah juga. Kita harus bisa mengkontrol itu semua teman-teman. Nggak itu makanan, nggak itu minuman, semuanya harus bisa mengontrolnya. Terus kita bisa makan yang namanya untuk mengurangi rasa asam pada perut itu. Kita bisa makan buah pepaya ya teman-teman. Buah pepaya pun yang harus matang betul ya. Yang dalam arti matang betul itu harus matang di pohonnya. Kalau nggak matang di pohonnya biasanya masih ada getahnya gitu. Kalau getah pepaya itu biasanya membuat kita menjadi kambuh malahan teman-teman, bukannya sembuh malah kambuh ya. Terus kalau bisa itu ya pepaya itu teman-teman, itu kan bagus juga untuk pencernaannya pepaya. Kalau misalkan teman-teman kok makan pepaya malah kambuh, ya berarti nggak cocok, itu dihentikan mengkonsumsi pepaya teman-teman. Kalau saya sih cocok teman-teman, makan pepaya cocok, terus buah pir itu cocok, apel itu juga bagus, cocok juga sih di saya. Terus kalau istilahnya sering kesemutan di tangan ini sering kesemutan ya, kita pijit-pijit sendiri teman-teman ya. Kita bisa urut gini, diurut biar supaya cepat sembuh. Itu minimal ya 2 menit cukup, 2 menit cukup. Diurut-urut pakai minyak kayu putih, minyak kelapa, itu pun bisa. Selain itu
kalau misalkan kita kok terasa mengganjal di tenggorokan gitu kan, biasanya tuh apa ya, kita itu kayak mau nelen sesuatu makanan yang kita konsumsi atau kita makan itu susah, kayak ganjel di tenggorokan sih teman-teman. Nah itu kita bisa urut-urut seperti ini ya teman-teman ya, kita urut-urut ya, urut-urut pelan-pelan aja, nggak usah terlalu keras. Nah itu pun bisa menetralisir atau menghilangkan rasa mengganjal pada tenggorokan ini teman-teman. Kalau saya sih biasanya saya urut-urut sendiri gitu. Terus kalau istilahnya kita terasa dingin, terasa tangan kaki itu dingin, keluar keringat dingin atau gimana, saya biasanya pakai ini minyak kayu putih ya teman-teman. Saya basuh di pergelangan kaki atau di tangan gitu, di telapak kaki, pokoknya yang terasa dingin itu saya basuh semua pakai itu minyak kayu putih. Kalau nggak minyak kayu putih ya pakai balsem itu teman-teman. Tahu balsem nggak? Kalau nggak tahu balsem ya apa ya namanya itu, ya balsem sih namanya. Kalau nggak otot gliga ya pakai balsem lang itu, harganya paling berapa, 6,5 atau berapa. Terus kalau soal nasi ya teman-teman, saya itu mengkonsumsi nasi itu satu hari itu setiap 2 jam itu 10 suap teman-teman. Itu pun bisa mengurangi rasa begah pada perutnya. Terus kalau rasanya kok sempoyongan, lemes, itu saya biasanya mengkonsumsi yang manis-manis kayak air gula, terus mengkonsumsi madu, terus mengkonsumsi buah-buahan yang manis itu teman-teman. Karena kalau kita kekurangan gula itu biasanya tuh suka lemas, sempoyongan gitu, karena kekurangan gula ya. Karena kalau kita kekurangan gula itu di dalam tubuh kita itu kan setiap hari itu pasti orang itu selalu berpikir, selalu beraktivitas, selalu bergerak gitu ya. Itu glukosa kita itu rendah, atau gula dalam darah kita itu bisa turun gitu. Makanya kita itu jadi lemes, jadi sempoyongan, kayak nggak ada dayanya gitu. Terus kalau istilahnya jam berapa, jam setengah 4 sore atau setelah asar lah, biasanya kita itu suka kambuh gitu ya teman-teman ya. Kalau istilahnya kambuh itu keringat dingin, atau kalau nggak gitu ya sesak napasnya, atau begah, atau pusing, kelingan gitu. Biasanya itu jam-jam setelah asar gitulah. Itu biasanya saya mengkonsumsi air hangat gitu, nggak terlalu panas sih, cuman air hangat aja saya kasih gula gitu. Kalau nggak gitu saya kasih balsem itu di kaki. Terus saya pakai jaket gitu ya teman-teman ya, biar gak kedinginan. Biasanya kalau orang yang sakit asam lambung itu kalau sama hawa dingin, atau kalau kena angin gitu ya, kita mudah kambuhnya teman-teman. Makanya kita harus hindari itu semua ya. Terus pokoknya yang terutama itu pola makan, pola pikir, pola hidup, terus religi kita harus seimbang ya teman-teman.
sampai tinggal ketinggalan itu semua. Karena kalau sampai kita lalai itu ya beginilah yang dirasain itu nggak enak lah. Sakit asam lambung itu semua seribu satu sensasi, kalau orang-orang sering bilang itu 1001 sensasi istilahnya. Kalau teman-teman pengen cepat sembuhnya ya itu kita harus diselingin pakai terapi gitu kan. Kalau istilahnya sakit asam lambung itu suka ke bawah-bawah sampai kemana-mana, semua sensasi itu dirasakan. Soalnya misalkan kita sakit kepala, waduh ini jangan-jangan sakit kepala ini nanti nggak sembuh gitu, padahal itu cuma di pikiran kita aja teman-teman. Terus perut kita terasa kerucuk-kerucuk gitu ya, padahal itu semua dari pikiran kita. Sebenarnya itu semuanya nggak apa-apa. Sebelum kita terkena asam lambung pun kadang kita kerucuk-kerucuk, pusing, tapi kan kita nggak ngerasain itu semua. Kita nggak takut mati, kita nggak takut mau kemana-mana itu kita nggak merasa takut. Kita mau makan itu nggak takut, nggak ada yang dipantang. Itu semuanya datangnya itu dari pikiran teman-teman. Kita itu terlalu mengkhawatirkan diri gitu loh. Makanya kita kadang-kadang kalau istilahnya lagi ngapain gitu kita nggak fokus, pasti kambuh teman-teman. Makanya kita harus fokus. Kalau kita istilahnya mau kambuh itu biasanya kalau saya membaca tulisan yang ada di depan saya lah. Tulisan yang ada di depan saya itu kayak tulisan apa itu saya baca. Kalau lagi di jalan gitu misalkan lihat baliho gitu ya, saya baca itu. Supaya supaya kita nggak kebawa sama sensasi itu, karena sensasi itu membuat kita itu menjadi kambuh teman-teman. Nah selain itu, kalau istilahnya kita takut, mempunyai rasa takut mati gitu ya, padahal di hari kemarin itu kita merasakan sensasi yang sama gitu, tapi kan nggak mati. Makanya itu kalau selalu kita takutkan gitu ya, kita takut mati, kita nanti kalau istilahnya pingsan siapa yang nolong, atau kita mau pergi ke sana itu nanti kalau tiba-tiba jatuh ada nggak ya yang nolong ya, atau ada nggak ya yang teriakin bantuin gitu misalkan ya, pasti kita itu pikirannya itu ke situ teman-teman. Soalnya nggak tahu kenapa ya sakit asam lambung itu selalu kebawa ke hal-hal yang negatif gitu, gampang merasuk gitu. Kalau ke positif malah istilahnya jarang. Tapi kalau orang sakit asam lambung great anxiety itu yang negatif itu malah mudah masuk. Hebatnya itu di situ teman-teman. Malah kadang ada yang kurang percaya gitu kalau sensasi itu semuanya dirasakan pada orang yang sakit asam lambung gitu. Padahal memang ada itu sensasinya, tapi kadang orang nggak percaya, kecuali orang itu pernah sakit asam lambung, orang itu pernah sembuh dari asam lambung, GERD dan anxiety, terus kita itu curhat, teman-teman itu curhat pada orang itu, baru orang itu mengatakan, oh iya saya dulu pernah merasakan itu semua, saya dulu pernah merasakan mengganjal di sini, atau merasakan sesak napas, atau merasakan begah di perut, merasakan kesemutan, merasakan dingin, merasakan pusing kepala. Itu semua pernah saya rasakan gitu. Kalau istilahnya orang yang kita curhatin itu pernah merasakan sakit asam lambung, GERD dan anxiety.
tanya-tanya tentang sakit perut, asam lambung dan anxiety, silakan tinggalkan komentar di kolom bawah ya teman-teman ya. Dan jangan lupa di share ke teman-teman, di Facebook teman-teman atau di Instagram teman-teman ya. Jangan lupa di like, subscribe. Pokoknya kalau mau nanya-nanya tentang asam lambung ya tanyakan aja di kolom komentar, nanti pasti saya balas. Cukup sekian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.